Bertani itu rata-rata konotasinya, stigmanisasinya adalah miskin. Ada warga mana? Sumberjo. Sumberjo ya. Sumberjo. Melawan, dia nggak mau wilayahnya mau dijadikan Ditetapkan. perumahan. Oh, Mereka menolak. nah pertanyaannya adalah kebijakan perlindungan dari negara atau dari pemerintah ada di mana? RPJM dia bicara rencana pembangunan jangka menengah. Ah, Dalam membangun pasti melihat bagaimana tata ruang dan tata wilayahnya. harusnya begitu. Kalau angka-angkanya beda, Iya, iya. lah terus kami ini mau berpedoman pada mana? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, namo buddhaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah mengkaruniakan lahan pertanian pangan pada kita, bangsa Indonesia, yang menurut konstitusi wajib digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara pun menjamin hak atas pangan serta penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya. Namun, makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan tentunya. Lalu, bagaimana nasib warga negara yang membutuhkan tempat tinggal? Apakah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan akan melenyapkan mimpi pasangan muda untuk mendapatkan rumah impiannya kelak kemudian hari? Di hari kemerdekaan ini, Tuhan mempertemukan kami. Di sebelah kanan saya panggilnya Mas ya. Mas saja. Biar masih kelihatan muda lah. Ada Mas Fendi Setiawan, SHM Hum, yang beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Betul. Universitas Negeri Jember, Universitas Perjuangan, yang menjadi kebanggaan kami semua, khususnya warga Jember, Jawa Timur, dan seluruh bangsa Indonesia tentunya. Ya. Merdeka, Mas. Merdeka. Mas, gimana tadi upacara 17-annya, Mas? Ya, sebagai memori kolektif kita semua, 17 sebagai penanda kemerdekaan kita dari cengkeraman penjajah, dan secara spirit harus kita maknai bahwa kita sebagai generasi muda, generasi penerus perjuangan bangsa ini, ya tentunya harus punya niat yang kuat dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita. Dan 17 Agustus yang kita tandai dengan upacara itu tidak sekedar sebagai sebuah seremoni kenegaraan, tapi yang paling penting tadi, spirit yang ada di dalamnya itu yang harus kita warisi. Jadi istilahnya kita jangan mewarisi abunya, tapi mari kita warisi apinya. Iya. Dengar tuh, kamu masih kecil. Makanya pakai baju merah. Ya, ini merah putih. Siap. Ya. Mas, kalau tidak salah informasi, jenengan terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang pelindungan lahan pertanian berkelanjutan. Ya. Jadi, bisa diceritakan, Mas, itu? Lebih tepatnya saat itu saya di tenaga ahli Badan Legislasi di DPR RI, dan kebetulan saat itu ada inisiasi dari DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan waktu itu kolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor untuk menyusun naskah akademik, dan tentunya saya secara pribadi dapat pengayaan yang luar biasa dari diskursus yang dibangun dari lahirnya Undang-Undang 41 2009 yang hari ini dapat kita lihat semua secara dokumen hukumnya. Tidak kalah kita ke sini, Sofyan. Kemarin kita tanya, siapa yang bisa ini? Wah, alhamdulillah. Ternyata di Jember ada.
Yang melatar belakangi lahirnya undang-undang itu Oke. apa ya Mas? Jadi adanya kesadaran ya, terutama ya waktu itu ada kesadaran politik ya, para wakil rakyat dan juga ternyata itu ditanggapi positif juga oleh akademisi dengan data-data kuantifikasi yang menurut saya sangat valid bahwa semakin berkembangnya pemerintahan, semakin bertambahnya penduduk, semakin banyaknya kebutuhan akan lahan gitu ya. Ada kesadaran yang muncul yaitu semakin terancamnya terkait dengan kebutuhan pangan yang basisnya adalah lahan. Nah, gambaran waktu itu bahwa per menit ada 3 luasan lapangan bola di wilayah kita yang tergantikan dari lahan pertanian pangan ke lahan yang lainnya, terutama berkaitan dengan apakah itu sarana prasarana umum, apakah itu perumahan, apakah itu jalan tol atau industri atau pabrik dan lain sebagainya. Jadi tingkat apa istilahnya ya, fragmentasi ataupun tingkat pengecilan itu ya, Penyusutan lahan ya. Evolusi lahan Nah, pertanian. itu luar biasa cepat. Luar biasa cepat. Belum lagi persoalan tentang kawasan-kawasan hutan ya yang dialihfungsikan dan sebagainya. Jadi kesadaran itulah akhirnya yang membangun sebuah konsep pemikiran, kalau begitu ini perlu dilindungi nih. Gitu ya. Perlu dilindungi dalam rangka apa? Mengamankan eksistensi lahan, terutama peruntukan untuk pertanian gitu. Kalau tidak, ini menjadi ancaman ke depan yang serius. Iya. Karena bicara krisis tidak hanya pangan ya. Ada krisis moneter, ada krisis lingkungan, termasuk adalah krisis pangan. Karena dalam perkembangan ke depan, ketika kita bicara tentang energi misalnya, ya, ternyata sumbernya tidak hanya fosil. Karena fosil semakin lama akan semakin habis. Maka energi terbarukan itu justru mengambil resources-nya dari sektor pertanian. Sangat bayangkan ya Mas ya. Kemarin aja Jember itu sempat terlambat stoknya, antri bensin begitu. Nah, apalagi antri beras ya kan. Bayangkan. Iya, pasti. Karena apa? Pangan jadi kebutuhan utama kan. Kebutuhan pokok gitu. Anda bayangkan, kalau misalnya kita lapar atau kita nggak makan gitu ya, pasti konsekuensinya akan banyak. Ekonomi goncang juga. Pasti. Karena itu sekali lagi kebutuhan pokok kita. Nah, persoalannya adalah negara bisa nggak memenuhi itu? Masyarakat bisa nggak untuk kenyang? Gitu ya, dengan kondisi lingkungan yang sebenarnya sangat potensial. Tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak diatur dengan baik, pasti menimbulkan masalah di kemudian hari. Iya Mas, kami juga sempat membaca sebuah artikel dari CNBC Indonesia. Artikelnya cukup lama, sebetulnya 5 Juli tahun 2023. Judulnya Indonesia negara darurat impor pangan. Ada judul begitu. Saya coba review sedikit. Itu yang menerbitkan Impact Ekonomi. Mungkin jenengan tahu bahwa ini adalah lembaga riset think tank dari Uni Eropa. Dia mengukur indeks ketahanan pangan sebuah negara. Ada 113 negara yang dijadikan objek riset pada saat itu, dan ada 4 kategori sebenarnya yang menjadi acuan di situ. Yang pertama daya beli, 2 produktivitas dan kapasitas pertaniannya, kemudian kualitas gizi dan keamanan makanan, serta keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Saya akan fokus pada 3 hal sebenarnya, Mas. Yang pertama daya beli, lantas produktivitas dan kapasitas pertanian, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Saya pikir ini akan sangat berkaitan dengan keberlanjutan nasib pangan kita sebenarnya. Ada angka yang disajikan yang membuat saya tuh lah, gitu secara global Indonesia berada di peringkat 64. Namun kalau kita bedah satu persatu berdasarkan tabel yang disajikan, itu saya sebutkan misalnya terkait daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dari 9 negara ASEAN, kecuali Brunei memang tidak ada di situ. Indonesia di peringkat 5. Kita di bawah
Vietnam dan Thailand. Indeksnya adalah 81,4, masih Oke. cukup baik sebenarnya. Ini di tahun 2003. Tapi di negara Asia Pasifik kita peringkat ke 44 dari 113. Sementara peringkat ke-9 dari 23 kalau negara Asia Pasifik, dan dari 113 negara kita peringkat ke 44. Yang lebih miris adalah terkait akses pangan, produktivitas dan kapasitas pertaniannya. Oke. Kita adalah negara terendah Oke. di negara ASEAN Ya. dari 9 negara. Oke. Di Asia Pasifik kita pun paling rendah, Mas. 23 dari 23 negara yang di Survei antara lah. 113 Oke. itu kita di peringkat ke-83. Indeks kita 50,9. Wah, ini kopi yang ditunggu. Wah, tambah gayeng ini. Alhamdulillah. Ini yang pakai gula. Ya. Ish. Tanpa gula. Terima kasih. Petani kopi ini Oke, nggak satu ya, akan Masnya. Gua nambah lagi kopinya. Sudah. Cukup. Oke, monggo silakan. Oke. Sofyan, kita minum kopinya dulu. Seruput dulu. Bismillah. Bismillah. Rasanya selain enak, panas. Oke Mas, saya lanjut. Ya, ya, oke. Bagaimana dengan keberlanjutan dan ketahanan negara kita menghadapi perubahan iklim? Oke. Negara kita berada di peringkat 6 di ASEAN dari 9 negara. Kita berada di bawah Myanmar dan Laos. Bahkan kita hanya ada di satu peringkat di atas Filipina, dan di paling bawah adalah Kamboja. Kamboja. Ini kan Indonesia yang katanya gemah ripah lautan. Kita memiliki hamparan daratan nomor 4 sedunia paling luas. Ini kan Ironis ngeri gitu. sedap, Mas. Nah, pripun Mas Fendi lihat sajian yang seperti Ya, ini? ya. Itu data kuantitatif yang bisa pakai kita untuk merefleksikan ya keberdayaan sektor pangan dan lebih spesifik lagi terkait dengan petani kita. Saya tidak menyangkal terkait dengan data itu. Ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan kapasitas sumber daya manusia kita. Bicara tentang industri pertanian atau pertanian industrial, maka membutuhkan beberapa prasyarat. Selain ada ketercukupan lahan, juga menurut saya adalah yang juga tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia. Kenapa ini saya ajukan pertama dalam kerangka untuk pemetaan itu? Bahwa petani kita, notabene-nya atau mayoritas, petani-petani kultural. Dia petani itu karena keturunan, bukan sebagai profesi pilihan. Ini juga faktor pendorongnya atau yang melatar belakangi banyak. Kenapa anak-anak muda tidak suka untuk memilih profesi sebagai petani? Dia rasional. Bertani itu rata-rata konotasinya, stigmanisasinya adalah miskin, pekerja keras, Iya. pemalas. Padahal logika ini bisa berbanding terbalik kalau kita tahu sebuah realitasnya. Mana ada petani yang bangun jam 8 pagi? Nggak ada. Mana petani kita yang bisa pulang jam 4 sore? Nggak ada. Dibilang tidak rajin. No. Ya subuh-subuh sudah lihat Subuh-subuh sawah sudah di tuh. sawah. Pulang bisa maghrib. Gitu. Artinya persoalan etos kerja harusnya nggak kita ragukan. Yang kedua, bahwa petani kita, ya memang tadi saya katakan, bukan sebagai pilihan profesi, tapi sebagai sebuah keturunan atau kultur. Karena tidak ada pekerjaan lain sebagai pilihan. Ini kan ironis. Nah, negara-negara sebagai pembanding tadi sangat berbeda. Pertanian adalah komoditas. Pertanian adalah industri. Pertanian adalah sebuah ruang ekonomi yang sangat potensial.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendorong ke situ? Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, pola atau sistem penataan manajemen lahan. Saya berani bertaruh, meskipun saya tidak tahu angka persisnya. Mayoritas petani kita adalah petani gurem. Ya. Yang rata-rata mereka memiliki lahan pertanian itu tidak lebih dari 1/4 hektar. Secara hitungan manajemen atau secara hitungan ekonomi, ini nggak ekonomis. Artinya, kalau kita mau menganjak atau mau menyaingi dari negara-negara tadi itu, Ya. kata kuncinya, pernahkah kita berpikir bagaimana melakukan konsolidasi lahan? Lahan pertanian semakin luas, semakin efisien. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem atau pengetahuan budidaya. Sekali lagi, petani kita mayoritas masih berbasis pada ya tadi itu kultural. Kultural ya. Sangat tradisional. Kalau nenek saya kemarin berconoknya begini, ya saya lakukan Ya, begini. betul. Gitu. Artinya bahwa pendekatan teknologi, pendekatan inovasi itu belum nyampe ke situ. Saya tidak akan menguraikan ini salah siapa gitu. Tapi saya membangun sebuah pemikiran berdasarkan realitas yang ada gitu. Sehingga tingkat produktivitasnya dengan pendekatan-pendekatan yang konvensional tadi, ya pasti sudah kita tebak. Produktivitasnya rendah. Rendah. Karena pendekatan teknologi dan inovasi nggak ada. Pendekatan teknologi itu misalnya bibit. Ya, termasuk tadi Anda bicara tentang ancaman iklim, ya. Bagaimana adaptasi berkaitan dengan sumber daya pertanian itu dengan iklim yang ada. Secara teknologi sebenarnya ini sudah ada. Temuan-temuan, oh bibitnya cocoknya ini. Oh masa tanamnya harusnya pada bulan-bulan ini. Oh sistem treatmentnya adalah semacam ini. Ada, tapi pertanyaannya kedua, teknologi itu sampai enggak pada mereka? Nah yang keempat, ini yang paling crucial, adalah sejauh mana sebenarnya pasar atau pemerintah memberikan proteksi terhadap nilai ekonomi atas produk pertanian ini. Ya, ada sebuah di survei juga, bukan survei sebenarnya data. Nah, sekali lagi di CNBC itu disampaikan bahwa di tahun 2023 nilai impor kita terhadap kedelai itu 70% dari 75% dari Amerika loh. Betul. Dan kebutuhan kedelai kita yang menjadi produksi lokal, Kementan menyampaikan hanya bisa mencukupi 10% dari total kebutuhan nasional. Maka kamu jangan banyak-banyak makan tempe kamu. Bahannya kedelai itu. Sementara tempe diklaim sebagai makanan asli kita gitu ya. Meskipun hak intelektualnya di Jepang gitu ya. Gawat juga kita. Nah, ini kan kalau kita melihatnya secara sekilas kan ironis gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kebijakan perlindungan dari negara atau dari pemerintah ada di mana? Ya. Kalau logika berpikir secara sederhana atau orang awam, kalau harga kedelai supaya bisa naik, produksi bisa meningkat, harusnya diproteksi dong. Betul. Importasi dikurangin gitu, memberi ruang. Apakah treatmentnya dengan intensifikasi atau ekstensifikasi? Kan begitu. Nah, stigmatisasi yang dibangun, yang diframingkan itu bahwa kedelai kita tidak memenuhi prasyarat secara kualitas untuk pembuatan tempe yang baik, untuk konsumsi pabrik, macam-macam. Lo kan bisa di-upgrade juga cara teknologi. Ya kalau gitu Jepang ya. bisa, kenapa kita Nah, tidak? pertanyaannya kan begitu gitu ya. Jadi ya sekali lagi goodwill ya. Kuncinya sebenarnya ada ke perpihakan pemerintah. Sejauh mana dia memberikan proteksi, perlindungan terhadap komoditas-komoditas yang kita punya sebagai negara agraris. Sambil contoh misalnya, dan ini fakta di lapangan. Saya pernah lihat berkaitan dengan sirkulasi pasar komoditas cabai. Kita bisa bayangkan, seorang petani penanam cabai, ketika cabainya dipanen, cabainya dibawa ke pengepul, oleh pengepul dibawa ke pasar besar kota, dia belum tahu harga cabainya itu berapa per kilo. Ini kan ironis. Betul. Ya. Artinya seolah-olah dalam benak kita bahwa petani tidak punya pilihan apapun.
Benar. Baru mereka pulang dari penjualan cabai, baru dikasih tahu harga cabai Anda per kilo. Sementara petani sudah mengeluarkan biaya Iya, produksi. Pupuknya dia utang, bibitnya dia utang. Saya punya cerita begini, Mas. Ini pengalaman pribadi, Mas. Oh gitu. Ini pengalaman pribadi. Oh, Mas Riko petani ya? Petani. Bukan politikus ya? Bukan, Mas. Oh, bukan. Jadi saya punya pengalaman pribadi. Ya, insya Allah itu di zaman saya masih SMA. Ya. Oh, oke. Saya ingat betul saya sama orang tua itu menjual gabah di salah satu Slab. slab Oke. penampung lah Oke, ya. oke. Petani sudah tahu bahwa padi itu yang paling bagus IR64. Oke. Produk Amerika juga kan. Hmm. Datang berapa harga gabahnya? Anggaplah 1.000 per kilo. Kan begitu. Loh, nggak bisa. Kita dapat informasi. Harga gabah di salah satu perusahaan juga, slab, yang ada di kecamatan lain itu 1.200. Kita bilang, loh, nggak bisa Pak. Itu di sana 1.200. Ya sudah, ke sana. Jual sana gitu. Gitu kan? Kok orang tua saya berangkat, saya nggak tahu apa saya ke toilet numpang apa. Orang tua berangkat nih, kan sewa nih, truknya sewa. Bayar lagi. Bayar kan? Pindah. Yang dituju ditelepon. Barusan ada plat nomor kasih sekian, gitu ya. saya tawar 1.000, ditutup. Ya gimana caranya kita bisa menang Mas kalau begitu? Petani lah ya. Itu menjelaskan tadi yang yang jenengan itu pengalaman pribadi Mas itu Mas. Sebenarnya ada satu perlindungan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan persoalan harganya atau persoalan masalah penjualan komoditas pertanian. Pernah dengar resi gudang kan? Iya. Nah, konsep resi gudang itu sebenarnya dalam rangka untuk itu. Ketika panen ini melimpah, disimpan. Iya, harga otomatis rendah kan? Rendah. Ini teori ekonomi nih, demand dan supply bergerak di situ. Maka ada katalisatornya yang namanya resi gudang Ya, itu. lumbung padi kalau Nah, jadi petani bisa nitip barangnya di resi gudang, ya. Dia diberi sertifikat resi gudang. Nah, sertifikat resi gudang ini bisa diterima oleh bank ketika petani membutuhkan dana. Jaminannya apa? Barang yang ada di resi gudang. Bagus sebenarnya konsep ini. Tapi, ada tapinya nih, nggak jalan. Penjaminnya nggak ada. Nggak dikelola. Akhirnya apa? Ya nggak berfungsi. Sehingga pola ini dimanfaatkan oleh apa yang namanya tengkulak, pelaku-pelaku pasar di tingkat middle ini memanfaatkan itu. Ya sudah, Anda mau beli, saya beli sekian, ya serahkan. Kalau enggak, silahkan. Kalau gabah mungkin masih bisa kita simpan. Yang lebih ironis lagi misalnya, komoditas-komoditas pertanian yang tidak tahan. Yang saya bilang cabai tadi. Palawija lah. Terong, semangka, tomat. Mau disimpan di mana? Mau nggak mau kan harus jual. Kalau enggak, 1-2 hari busuk. Sekali lagi, petani kita tidak hadapkan pada satu pilihan yang menarik. Ya, kembali lagi ke ini Mas. LPPB. Undang-undang tentang LP2B. Perlindungan lahan. Oke. Karena asik ngobrol sama Mas Wendy. Saya coba baca-baca. Di pasal 15 itu disampaikan bahwa dalam perencanaan lahan untuk penetapan lahan LP2B itu melibatkan masyarakat. Oke. Ya. Kami berdua nih recheck ke banyak tempat. Ketemunya ada warga mana? Sumberjo. Sumberjo ya. Sumberjo. Melawan, dia nggak mau wilayahnya mau dijadikan Ditetapkan. perumahan. Oh. Mereka menolak. Menolak. Dia hearing kemana-mana dan disampaikan oleh dinas yang berkaitan bahwa memang wilayah itu wilayah hijau. Oke. Akhirnya itu setelah ditolak baru ketahuan nih kalau hijau. Nah, masyarakat yang dimaksud tuh siapa? Kok kami tanya kemana-mana tidak ada nih yang diajak ngobrol nih sama
Ya, pemerintah Kabupaten Jember lah paling tidak. Itu gimana, Mas? Jadi begini, lahan pertanian, khususnya di Jawa ya, yang saya tahu, tidak ada yang dimiliki oleh negara. Betul. Jadi berbicara tentang perlindungan lahan pertanian pangan, maka objeknya kita pastikan bahwa itu lahannya masyarakat, lahannya rakyat, tanahnya petani, sawahnya petani. Tunggu, Mas. Saya potong sebentar. Oke. Jadi ingat nih, ada menteri zaman sekarang nih yang mengatakan semua negara, semua tanah itu milik negara, bukan milik mbahmu. Dia lupa syarat negara itu harus ada rakyatnya dulu dan ada wilayahnya kan. Gitu. Saya orang hukum. Iya, Mas. Saya bicaranya dari perspektif hukum, ya. Orang ketika dia mengklaim bahwa ini adalah tanah mereka, dibuktikan apa? Ada alas haknya. Rasanya. Dalam perspektif hukum, terutama hukum perdata, lebih spesifik lagi hukum kebendaan, hak yang diberikan kepada subjek hukum atas sebuah benda itu sifatnya adalah mutlak. Sifatnya mutlak, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Ya. Saya punya tanah yang saya punya itu sudah ada namanya sertifikat hak atas tanah. Maka siapapun yang mengklaim, yang mengaku terhadap tanah itu, dia akan nggak berhak. Kecuali dia bisa membuktikan sebaliknya, bahwa sertifikat yang saya punya itu bodong. Nah, gitu ya. Selama itu enggak. Kalau Anda mengatakan negara memiliki atas tanah, ketika negara mau mengambil alih tanah hak yang sudah dimiliki oleh warga negara, apa? Kompensasi, ganti rugi. Meskipun memang dalam Undang-Undang 560 ada di situ klausula bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Tapi tidak serta-merta pemahaman fungsi sosial itu negara berkepentingan terus bisa mengambil alih. Gitu. Contoh tanah Sukoharjo lah, Mas. Dulu. Enggak seperti itu. Ada mekanismenya. Kalau itu namanya zolim. Gitu. Namanya zolim. Gitu. Ada prosedurnya. Ada ganti ruginya. Ganti rugi berdasarkan appraisal, kelayakan. Nah, selama ini yang menimbulkan konflik kadang-kadang juga masyarakat ini juga kadang-kadang over. Ketika NJOP-nya ditetapkan, misalkan sekian, harga tanah itu rata-rata adalah sekian per meter, per hektar, karena merasa bahwa negara berkepentingan terhadap itu, maka harus dinaikkan semaunya. Itu. Nah, itu yang kadang-kadang juga kesadaran hukum masyarakat juga harus dibangun. Tapi juga jangan sampai rakyat dirugikan. Jangan sampai negara atas nama kepentingan negara bisa mengambil alih hak-hak warga negara secara paksa. Kalau tidak bisa terjadi kayak yang terbaru ini adalah konflik rakyat dengan negara, pemerintah dalam ini BUMN di Bondowoso ya, Mas ya. Di daerah Kawaijen itu kan HGU yang awalnya sudah dikelola oleh masyarakat milik PTP di Bondowoso itu luasnya misalnya 1.000, tiba-tiba muncul lagi, itu luasnya menjadi 2.000, sehingga mencaplok, sehingga di Bondowoso kemarin sampai itu berantem dengan aparat juga kan dia. Iya. Terus ini, Mas, bicara LP2B. Di pasal 20 itu ada kalimat yang menyatakan seperti ini, Mas. Pasal 20 Undang-Undang 2009 tentunya. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya mau bercerita di tempat saya lahir dan besar sampai saat ini di Jember, Mas. Yang pertama, di Jember itu ada Perda nomor 1 tahun 2015 tentang RTRW. Tentang RTRW Jember 2015 sampai 2035. Saya baca ketentuan umumnya. Di ketentuan umum angka 52 disebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, ya kan?
guna menghasilkan pangan pokok dari kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan nasional. Di dalam pasal 43 disebutkan juga lahan pertanian itu dipisah, lahan kering dan lahan basah. Basah. Totalnya itu 119.635 Hektar. maksimal begitu, dan minimalnya 101.603 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jember. Baru-baru ini kita di Jember agak bising, ternyata ada rencana revisi Perda RW. Revisi terhadap Perda itu yang sampai saat ini konon katanya ada di pemerintah pusat. Ya kan? Pertanyaan saya yang pertama, apakah kemudian, walaupun ini sudah di pemerintah pusat, apakah kemudian serta-merta kemudian revisi itu berlaku? Ataukah Perda nomor 1 2015 yang sampai hari ini harus kita akui masih berlaku? Itu dulu Mas pertanyaannya. Kalau secara hukum, ya peraturan existing yang berlaku. Artinya 1 2015. Iya, 1 2015. Selama proses terkait dengan penetapan perubahan, sekarang kan perubahan kan? 1 2015 tadi dilakukan perubahan, itu belum dilakukan, maka peraturan yang lama yang masih berlaku. Oke. Itu. Kemarin kita sempat ngotak-ngatik ya, RPJMD. Oke, Jember ya. Betul. Oke. Kan disahkan juga nih. RPJMD yang baru kan? Betul. Yang Bupati RPJMD yang baru RPJMD itu kan menjadi perda juga, Mas. Iya, RPJMD perda. Isinya menyebutkan materi-materi yang berkaitan tentang RT RW. Oke. Namun materinya adalah materi RT RW yang revisi. Revisi yang angkanya itu banyak perbedaan. Banyak berbeda. Gitu loh, Mas. Iya. Oke. Itu tapi dengan yang Perda 1 2000 itu masih sama dengan beda, yang Mas. RO beda. Contoh misalnya luas perkebunannya beda. Oke. Angkanya beda. Saya ini kan saya baru belajar menyenangi saya baru kuliah Fakultas Hukum, Mas. Oh gitu. Baru menyenangi. Berarti yang kemarin salah jurusan ya, salah fakultasnya. Dulu pengen, Mas. Tapi ada urusan teknis yang menyebabkan nggak mungkin. Oke. Begini, Mas. Saya tuh kemudian, loh, ini kan RPJMD kan jadi perda. Oke. RPJMD bicara rencana pembangunan jangka menengah. Dalam membangun pasti melihat bagaimana tata ruang dan tata wilayahnya. Harusnya begitu. Kalau angka-angkanya beda. Iya. Lah terus kami ini mau berpedoman pada mana? Betul. Lah ada juga, Mas, yang kami bersurat. Kami ada LBH nih, Mitra Kaula Nusantara. Mitra Kaula Nusantara itu katanya temannya orang tidak punya se-Indonesia. Oke. Itu Mitra Kaula Nusantara. Iya. Secara falsafah begitu katanya. Ada data, Mas Wendy mungkin bisa pegang juga. Ini, Mas, datanya. Ada di Perda tadi disebutkan jumlahnya 119.000 sekian. Sekali lagi tidak menuduh bahwa kalau ini SK-nya tahun 2000 dan 2004 pemerintah saat itu, karena saya beranggapan bahwa pemerintah adalah keberlanjutan. Oke. Iya kan? Ya. Mas, ada SK Bupati Jember nomor 188.45 garing sekian tahun 2022. Dan ada Perda 18.45 nomor sekian tentang tahun 2024. Ini sama-sama bicara tentang peta luasan lahan LP2. Oke. Kami pernah bersurat, Mas, kepada dinas terkait. Karena ini berkaitan dengan lahan pertanian, di undang-undang disebutkan yang bertanggung jawab adalah dinas pertanian sebenarnya. Ada 20 kecamatan yang tiba-tiba kalau 2 SK ini disatukan, itu kehilangan 4.025,79 hektar. Oke. Itu, Mas, ini sama dengan 2,5 kali kota Mojokerto. Bayangkan, Mojokerto itu 2,5 kali hilang begitu. Lahan pertaniannya ya, Lahan pertanian. bukan wilayahnya ya. Oke.
Loh, kalau dengan Mojokerto, luas Kabupaten Mojokerto hanya 1.646 Iya. hektar, Mas. 2,5 kali, Mas. Hmm. Mojokerto hilang dari Jawa Timur. Hmm. Bingung itu gubernurnya kalau tiba-tiba hilang. Terus. Kemudian tiba-tiba ada yang bertambah. Oke. Yang warna hijau itu, Mas, bertambah 6.415,14 hektar. Itu setara dengan hampir 4 kali Kabupaten Mojokerto loh, Mas. Oke. Tidak, kami bersurat minta, Mas, Penjelasan. penjelasan. Kan tadi katanya masyarakat harus dilibatkan nih, ya kan? Yang kami minta satu, di Perda 1 2015 jumlahnya 119.000 sekian, minimalnya 101 sekian. Kalau ini totalnya adalah 86.000 sekian, Mas, totalnya itu semua. Berarti kita kehilangan dari 33.000 sampai 20.000 sekian. Nah, saya membayangkan nih, ini data yang kedua, Mas, agak mungkin kami gabut atau gimana ya. Kami coba hitung dengan cermat sebenarnya. Ini, Mas, data selanjutnya. Oke. Kalau di SK itu yang merah itu adalah batas maksimal, yang putih itu adalah batas minimal. LP2B berdasarkan SK Bupati itu kan maksimalnya, kalau dibandingkan, Mas, LP2B di Perda dengan SK yang tahun 2024, kita kehilangan maksimal 33.276,22 atau sekurang-kurangnya 15.244,22 hektar. Kalau dengan SK yang tahun 2022 angkanya sama tapi selisih 0,40 saja. 33.000 dan 15 sekian. Itu, Mas, jika dikonversi, kami juga mencari data. Ternyata jumlah produksi beras menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan itu berdasarkan penghitungan KSK per hektar itu produktivitasnya 5,1 ton. Oke. Loh, kalau lahan yang hilang itu, ini berandai-andai, Mas, karena tidak pernah dijelaskan juga. Jumlahnya sekian, Iya, tinggal kan? ngalikan saja gitu. Dikalikan, itu ketemu, Mas, berapa jumlah tonasenya. Ada 169.708 ton. Kalau menurut Badan Pangan Nasional, kebutuhan makan per kapita di tahun 2023 itu 93,8 kilo, Mas. Orang Indonesia ini per orangnya 93,8. Berarti 168 ton 708 itu bisa memberi makan 1.520.960 orang, Mas. Oke. Artinya lebih dari separuh masyarakat Kabupaten Jember. Maksudnya adalah, kenapa ini kok tidak dijelaskan oleh pemerintah? Karena kan ada unsur pidananya juga, Mas, kalau tidak salah ya. Di satu, lahan LP2B tidak boleh dialihfungsikan di undang-undang tersebut, pasal 43 kalau tidak salah. Selanjutnya ada sanksi pidananya bagi orang atau perorangan yang melakukan alih fungsi lahan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 43 kalau tidak salah 44, itu ada sanksi pidananya. Nah, bagaimana, Mas Fendi melihat ini? Oke. Jadi gini. Pertama, pertanyaan saya dari data ini ya. Ini sebenarnya kan ada yang berkurang, ada yang bertambah. Betul. Ketika di overlay, totalnya, kumulatifnya, Betul. antara yang berkurang dengan yang bertambah itu ada selisih atau tidak? Sama. Nah, kalau sama, berarti sebenarnya konsekuensi terhadap tadi produksi dengan rata sekian ton tadi itu, asumsinya kan tidak berubah. Betul. Karena jumlah lahan total, meskipun ada pengurangan, dikalikan atau di-compare dengan yang bertambah, tidak mempengaruhi luasan.
Itu kan? Oke, namun begini Mas. Coba dicek pasal 46. Saya memahami bahwa perumahan itu bukan kepentingan. Karena konstruksinya adalah bisnis to bisnis.